itu sebetulnya kejernihan semangat dan motivasi berjuang dari seorang Suhokgi itu yang sesuatu keunggulan yang tidak bisa dilawan, ditandingi oleh sosok lain. Dan ketika itu para mahasiswa ini terbelah, mau ikut arus pragmatis, berdamai dengan kekuasaan, atau mau ikut jalur idealis, dia tetap kontra terhadap kekuasaan, mengawasi kekuasaan, dan berpihak kepada rakyat, berarti berdiri pada posisi rakyat. Dan Gi mengambil pilihan kedua, dia berdiri bersama rakyat dan mengawasi kekuasaan dari luar. Nah, tetapi sebagian temannya justru mengambil peluang ini untuk masuk ke dalam sistem dan menjadi bagian dari rezim. Meski berjuang di luar sistem, Pamor anak keempat dari 5 bersaudara tetap moncer. Tulisannya dijadikan bacaan wajib para aktivis. Ia tak pandang bulu meski penguasa berganti. Kontroversi peristiwa G30 SPKI turut pula menjadi perhatiannya. Gi menyuarakan kebenaran yang diperoleh dari berbagai sumber. Ia tak takut meski harus melawan arus. Karena tindakannya ini, Gi mulai dimusuhi penguasa. Tidak saja dicap sebagai orang yang naif, sembrono, ia juga dituding berkawan dan bahkan sebagai simpatisan PKI. Begini, itu karena memang istilah kalau pakai istilah sekarang itu dia termasuk yang radikal dalam arti kritis. Jadi orang yang bersikap kritis itu kemudian dituduh seperti anti begitu. Nah, apalagi dia memang kalau tidak salah skripsinya tentang PKI, Lentera Merah atau apa gitu. Sama sekali kan kalau kita bicara soal Gi PKI, kan kita lihat apakah dia punya kartu anggota sebagai PKI. Yang kedua, apakah dia punya gagasan atau manifesto politik yang sejalan atau setidaknya selaras dengan prinsip komunisme. Kan enggak. Tapi bahwa seorang Gi bisa dikategorikan sebagai seorang sosialis dalam perjuangan politik, saya yakin ya. Karena keberpihakannya kepada kepentingan umum memperlihatkan dia seorang komunitarian. Dan komunitarian itu relatif bisa disejajar dengan kaum sosialis. Bahwa kepentingan umum selalu menjadi nomor satu dibandingkan individu. 16 Desember 1969, satu hari menjelang ulang tahun yang ke-27, seperti melempar isyarat akan kepergiannya, Gi mengajak teman-teman dekat di kelompok pencinta alam Mapala UI ekspedisi ke Gunung Semeru, Jawa Timur. Takdir tertulis di atap tertinggi tanah Jawa itu. Gi dinyatakan wafat setelah menghirup gas beracun dari oksigen di kawah Jonggring, Seloko di puncak Mahameru. Sang intelektual muda pergi dalam usia yang masih sangat muda. Jujur kalau saya sih nggak berani. Saya adalah tipe mahasiswa yang ketika diajakin, ayo kita mungkin demo, kita menyuarakan pendapat. Saya termasuk orang yang nggak berani. Kenapa? Karena pertama, mungkin karena suku juga ya. Saya kan mungkin termasuk minoritas, jadi aduh gimana nih saya nggak berani. Tapi untuk pagi salut sekali, hebat. Dan mungkin saya juga berdoa untuk keluarganya semuanya agar diberikan kesehatan terus. Karena dibutuhkan keberanian yang luar biasa ketika Anda adalah seorang minoritas tapi berani untuk speak up. Berani untuk mengeluarkan pendapat kamu. Aku ya sebagai anak muda ya yang muda itu yang harus lebih kritis gitu untuk masa depan yang lebih cerah gitu. Dan ya itu emang anak muda yang harus lebih kritis seperti sosok Gi ini yang selalu kritis terhadap sesuatu, apalagi terhadap pemerintah kita sendiri. Dari sumber resmi kan kita tahu bahwa dia meninggal ketika keracunan gas pada saat naik gunung Semeru. Nah, itu dari literatur yang diterima umum. Tetapi kalau kita mendengar dari sumber-sumber lain, ya banyak rumors bahwa Gi dibunuh, Gi menjadi korban politik dan sebagainya. Tapi saya kira tidak penting lagi lah kita mendiskusikan soal bagaimana kematian Gi. Tapi yang paling penting menurut saya adalah bahwa peran Gi di dalam segmen sejarah Republik Indonesia ini pada periode itu satu hal yang besar dan harus terus menjadi warisan sejarah yang bisa menginspirasi generasi milenial hari ini di dalam ikut berjuang demi kepentingan bangsa dan negara.
tahun berlalu, Gi tak pernah benar-benar pergi. Namanya tetap saja mewangi dan disebut di banyak forum diskusi. Generasi milenial menemukan melalui catatan seorang demonstran dan beberapa tulisan. Jasadnya diistirahatkan disemayamkan di Museum Prasasti Jakarta. Komunitas Gimbal Alas membuat prasasti berbahan stainless bertuliskan nama Suhoki dan Idan Lubis, rekannya yang turut menjadi korban sebagai penghormatan. Prasasti berukuran 40 x 60 cm berangka kayu tertancap kokoh di gerbang menuju puncak Semeru. Seseorang hanya dapat mencintai sesuatu secara sehat kalau ia mengenal objeknya. Dan mendaki gunung adalah cara Gi mencintai Indonesia dengan segenap jiwa dan raga. Kami mengabdi bagi